sudah memiliki kamera mundur ya, walaupun seperti ini ya. Jadi dia sudah ada kamera mundurnya dan dia juga sudah ada sensor parkirnya, sama yaitu dengan punyanya Kijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu pilih Kijang Innova atau pilih Panther Grand Touring. Untuk Kijang Innova sendiri yang akan saya buat contoh ini maupun Grand Touring adalah sama-sama tahun 2015 ya. Ke Kijang Innova dulu, ini adalah generasi kelima Kijang Innova sebelum dia ganti yaitu Kijang Innova ya. Jadi untuk Kijang Innova ini sendiri adalah keluar dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015, kemudian dia diganti yaitu dengan Kijang Reborn atau Toyota Innova Reborn ya. Untuk Kijang Innova sendiri, kalau kita lihat sekilas, dia ini adalah memiliki panjang 4 meter 735 mm, sedangkan untuk lebar bodinya di depan ini adalah 1 meter 830 mm. Untuk ketinggiannya sendiri, untuk ketinggian bodinya ya, ketinggian bodinya dari atas ini sampai dengan ke sini, untuk ketinggiannya itu adalah setinggi yaitu 1 meter 795 mm. Sedangkan untuk bobot sendiri Kijang Innova ini memiliki bobot 1 ton 665 kg. Untuk ban sendiri dia ini menggunakan ukuran 205/65 R15 ya. Sedangkan untuk grand clearingnya sendiri dia ini adalah setinggi 178 mm, 178 mm dari tanah. Untuk bodi Kijang Innova kalau kita lihat, karena ini adalah generasi kelima termasuk generasi baru, jadi untuk penampilan bodinya ya bisa dikatakan modern dan stylish ya. Dan ini memang cocok adalah untuk mobil di dalam perkotaan. Kita lihat bodinya, untuk tebal platnya sendiri ya sudah cukup tebal ya, ini kurang lebih sekitar di atas tebalnya punya Avanza maupun Xenia. Untuk Avanza Xenia sendiri adalah dia ketebalnya kurang lebih sekitar 7 sampai dengan 8 mili ya. Berarti ini adalah sekitar 9 atau 10 mili untuk ketebalan bodi Innova. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan memang bodinya kelihatan lebih modern. Dia ini sudah cukup banyak fendernya ya. Jadi ini adalah fender semua, untuk di Innova ini adalah fender. Kalau kita lihat ini fendernya termasuk di sini ya. Termasuk di bagian depan, untuk bumper depannya ini fender. Dia sudah memiliki fog lamp. Ya kan, tampilannya seperti ini untuk bagian depannya. Untuk lampunya dan untuk grillnya dia ini sudah banyak stainlessnya ya. Untuk grillnya dia ini sudah banyak stainlessnya. Dia lampunya menggunakan Mica ya, sama dengan punya Panther Touring. Untuk spionnya modelnya seperti ini, tapi ini belum lipat ya, dia belum lipat. Untuk gagang pintunya ya kelihatan lebih modern. Untuk sekarang ini kelihatan lebih modern ya. Bagian belakangnya sama seperti ini penampilan bagian belakangnya. Dia sudah memiliki wiper di bagian belakangnya, termasuk untuk aksesoris yang lainnya. Sekarang kalau kita lihat Panther ya, Panther Grand Touring, kalau kita lihat sekilas tampilannya, kalau yang seneng tampilan maco memang dia kelihatan lebih maco ya. Untuk tampilannya lebih maco dan lebih tinggi tentunya, lebih tinggi. Nah ini ya, dia lebih tinggi. Untuk Panther Grand Touring sendiri adalah dia memiliki panjang dari depan sampai ke belakang itu adalah 4 meter 60-92 mm. Sedangkan untuk lebar bodinya ya, baik depan maupun belakang itu adalah 1 meter 70-71 mm. Sedangkan untuk tinggi bodinya dia memiliki tinggi adalah 1 meter 873 mm. Sedangkan untuk beratnya ini yang luar biasa beratnya, dia memiliki berat 2 ton 170 kg. Untuk gland clearingnya, Panther ini juga cukup tinggi ya, karena dia memiliki gland clearing adalah 292 mm. Jadi dia lebih tinggi daripada punyanya Kijang. Kalau kita lihat untuk body, tampilan bodinya, karena Panther Grand Touring sendiri ini adalah merupakan basic yang digunakan bodinya adalah tahun 2000. Jadi beda jauh ya, kalau Kijang itu adalah tahun 2004, kalau Panther ini basicnya adalah tahun 2000. Walaupun sama-sama ini adalah generasi kelima,
Cuman yang beda adalah di lampunya saja. Untuk pintunya ya masih model lama ya kan. Terus dia ini untuk bagian depannya ya sudah banyak dapat chrome semacam ini ya. Dia udah dapat chrome atau stainless ini ya kan. Untuk stainlessnya dia sudah merata di seluruh bodi tubuhnya. Termasuk dia juga sudah ada fendernya ya. Terus dapat fog lamp juga. Untuk fendernya juga dia sudah lengkap. Untuk spionnya dia juga sudah elektrik chrome. Ini ya. Untuk platnya sendiri ya cukup tebal lah. Sama dengan punya Kijang ya. Jadi untuk platnya sendiri cukup tebal, kurang lebih sekitar 9 sampai dengan 10 mm untuk ketebalan daripada platnya. Untuk bodi belakang untuk Grand Touring yang 2015 ini ya, ini flat. Dia tidak memakai ban gendong lagi ya kan di sini. Dia sudah ada chrome-nya, terus dia itu sudah memiliki kamera mundur ya, walaupun seperti ini ya. Jadi dia sudah ada kamera mundurnya dan dia juga sudah ada sensor parkirnya sama yaitu dengan punyanya Kijang. Yang berikutnya adalah untuk bagian kaki-kaki. Untuk Kijang Innova ini untuk bagian kaki-kaki dia sudah memiliki ban ring 15 yaitu dengan tapak 205 65 ring 15 ya. Cuman memang dia tidak setebal yaitu punya daripada Grand Touring. Untuk bagian suspensi belakang dia sudah menggunakan per keong, jadi dia lebih lembut dan lebih halus ya. Untuk hentakannya dia lebih lembut dan lebih halus dan lebih nyaman. Tentunya lebih nyaman karena dia juga teknologinya juga lebih maju. Untuk bagian kaki-kakinya memang terkenal nyaman Kijang ini, cuman memang karena dia ini juga tidak cukup tinggi daripada Panther Touring ya. Kalau seandainya kita bawa untuk di jalan yang jelek juga harus cukup ekstra hati-hati ya. Mungkin jalan yang rusak atau jalan perkampungan kita harus ekstra hati-hati. Selain ground clearingnya dia juga tidak begitu tinggi-tinggi amat. Nah juga memang ukuran bannya memang tidak setebal daripada punya Panther Grand Touring. Untuk kita lihat sekarang adalah untuk ukuran kaki-kaki Panther Grand Touring. Untuk kaki-kaki Grand Touring kalau kita lihat untuk tampilan bannya dia ini lebih tebal. Kalau untuk ukuran ringnya sama yaitu menggunakan ring 15. Cuman dia ini ketebalannya adalah untuk tapaknya 235, ketebalannya adalah 70 R15. Jadi beda 5 cm daripada punyanya Kijang Innova. Kalau Kijang Innova dia pakai 65 ya. Nah ini. Untuk per sendiri dia ini masih menggunakan per daun ya kan, per daun. Jadi tidak selembut punya Innova dan per daun Panther Grand Touring ini memang kalau saya rasakan dibandingkan dengan tipe kapsul yang LS itu lebih lembut punya LS ya. Jadi dia ini lebih cenderung agak keras karena memang berat bodinya yang cukup berat, mungkin dia dirancang seperti itu. Maka ada yang sebagian merubah untuk pernya ini dirubah ya, per daunnya ini dirubah. Jadi kalau yang LS atau mungkin kapsul yang lainnya itu saya rasakan dia lebih lembut untuk di pernya, terutama adalah untuk per belakang. Ini ya, kalau untuk kaki-kakinya memang dari tahun 2000 sampai dengan 2015 Panther ini tidak berubah. Jadi baik bell joint terus semuanya lah untuk kaki-kakinya tidak berubah. Yang berikutnya kalau kita masuk sekarang adalah ke bagian interior. Kita lihat masuk bagian interior Kijang. Kalau kita buka seperti ini, kita lihat memang kelihatan mewah ya, kelihatan lebih mewah untuk interior daripada Kijang Innova ini. Kita lihat adalah untuk di bagian pengaturan power window-nya dia sudah ada 4 power window termasuk penguncian dan central lock-nya dia berada di sini. Ini bahannya dia dari atom ya, bukan kulit. Dan ini kain, bahannya ini kain. Ini masih atom ya. Dia ada dapat speaker di sini. Untuk bagian joknya sama ya. Dia ini joknya menggunakan bahan semacam kain sama dengan doktrinnya. Ini adalah pengaturan untuk tinggi dan rendahnya. Di sini adalah untuk pengaturan mundurnya. Jadi hampir sama sih. Di Panther juga ada ya. Kalau kita naik ke dalam kemudinya ya, untuk safety keamanannya udah cukup lumayan ya. Ini sudah ada airbagnya di setir maupun di penumpang dia juga sudah ada airbagnya. Untuk di Innova ini untuk setirnya dia udah ada pengaturannya ya. Untuk naik turunnya sudah ada. Posisinya dia berada di sini ya. Nah ini sudah ada ya
Kalau punya painternya tidak ada kalau untuk painter. Dia untuk pengaturan mirrornya berada di sini. Untuk pengaturan mirrornya. Konsol boxnya modelnya kecil emang dia. Untuk tombol AC-nya dia kelihatan lebih modern karena dia sudah mulai putar ya. Dia udah model putar. Speedometernya ya tentunya kelihatan lebih modern ya. Karena ini udah upgrade keluaran tahun 2015. Yang sangat menarik sekali di Kijang Innova ini adalah di bagian AC ya, bagian AC. Jadi dia untuk double blowernya itu adalah di setiap penumpang ya. Nah jadi di sini modelnya di sini ya. Jadi di setiap penumpang sini sama ya. Di belakang juga ada di sini. Terus dia juga udah dapat TV ya, dapat TV di bagian belakang. Terus untuk tempat duduk belakang dia sudah menghadap ke depan. Nah terus menangnya Kijang Innova ini adalah untuk varian tempat duduknya dia lebih lengkap. Ini adalah tipe KTM seat yang saya pakai contoh, karena ini adalah Kijang G Luxury ya. Dan ada juga yang memang dia untuk G biasa itu dia tempat duduknya adalah rata. Kalau kita bagian interior di dalam Kijang ini memang kelihatan lebih mewah dan kedap suaranya juga lebih nyaman ya. Apalagi kalau seandainya memakai yang model bensin. Tapi memang dia ini sayangnya adalah untuk di cover joknya ini dia belum kulit ya. Jadi dia masih menggunakan kain, belum kulit. Kalau seandainya kita lihat punya Grand Touring, dia untuk safety beltnya sudah lengkap ya. Dia ada 1, 2, jadi dia ada 3 titik ya. Jadi untuk safety beltnya dia ada 3 titik. Sekarang kita lihat yaitu punya Panther Grand Touring untuk di bagian interiornya. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya untuk Panther Grand Touring. Kalau kita lihat untuk interior Grand Touring memang tidak mengalami banyak perubahan dari pertama kali keluar tahun 2000 ya. Dia paling untuk warna-warnanya ini saja. Ini dia sudah menggunakan kulit ya, kemenangannya ini kulit. Kalau punya Kijang Innova dia masih memakai yaitu kain, dan joknya ini juga menggunakan jok kulit ya. Jadi dia kemenangannya adalah memakai jok kulit. Konsol boxnya memang sekarang lebih kecil ya, untuk Grand Touring ini lebih kecil. Terus untuk pengaturan AC-nya ya masih seperti inilah. Dia tidak ada perubahan sama sekali. Jadi mulai keluar tahun 90-an, 91, 93 seperti ini sampai dengan tahun 2015 juga seperti ini ya, sama persis, tidak ada yang berubah. Dia sudah memiliki 4 power window ya, sama dengan punyanya Kijang Innova. Dia ada 4 power window, pengaturannya di sini. Ini adalah untuk kuncinya. Cuman central locknya dia masih di sini ya, sama dengan tahun 90-an. Pengaturan mirrornya dia di sini. Cuman dia tidak ada pengaturan untuk untuk setirnya ya. Jadi dia setirnya tidak ada pengaturan untuk naik turunnya seperti punya Kijang Innova. Untuk speedometernya tampilannya seperti ini ya. Ini tidak berubah, ini ya berubah cuman warnanya saja. Sama untuk pengaturan indikatornya mungkin yang tadinya dia di bawah, sekarang posisinya di atas. Yang lainnya sama persis, paling diperna-perni warnanya. Cuman dia ini menangnya sudah mempunyai kamera mundur. Kalau Innova itu dia baru ada sensor parkirnya tapi tidak ada kamera mundur ya. Kalau ini dia sudah punya kamera mundur dan sensor parkir. Untuk safety keamanannya ya seperti inilah, dia belum memiliki airbag ya, baik di sopir maupun di penumpang. Untuk safety beltnya saja dia masih menggunakan 2 ya, di bagian depan saja, bagian tengah tidak ada, apalagi di bagian belakang. Nah untuk double blowernya mulai dari pertama kali keluar sampai dengan saat ini sama aja ya. Nah seperti itu untuk double blowernya. Jadi dia cuman mungkin modelnya saja yang beda-beda, cuman posisinya sama persis seperti itu ya untuk double blower daripada Panther Grand Touring. Sudah ada untuk TV ya, untuk TV-nya ada sama dengan punya Innova. Dia untuk joknya modelnya seperti ini ya. Jadi memang tidak banyak pilihan untuk tipe joknya untuk di Panther Grand Touring ini, karena dia cuma mengeluarkan 1 tipe ya. Untuk 1 tipe saja di bagian belakang seperti ini ya.
Ini adalah untuk kondisi interior daripada Panther Grand Touring. Nah, dia memang kemenangannya karena dia ini bahannya dari kulit ya, bahannya dari kulit. Ini adalah untuk bagian interiornya. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat bagian mesin. Untuk mesin Kijang. Jadi untuk mesin Kijang ini dia mengeluarkan varian ya. Kalau untuk Panther sendiri dia adalah satu varian. Jadi dia ada tipe bensin dan tipe solar. Ini yang saya pakai adalah tipe bensin. Pakai contoh adalah tipe bensin. Untuk mesin mobil Kijang ini ya sudah cukup terkenal bandel ya. Terkenal bandel. Spare partnya banyak. Untuk bengkel sendiri ya karena memang dia ini adalah mesin baru yang banyak komponen elektriknya, baik tipe bensin maupun solar. Tentunya tidak semua bengkel bisa untuk menanganinya ya. Tapi ya untuk jaringan servisnya sendiri dia sudah banyak dan sudah hampir ada dealernya itu di seluruh Indonesia. Tapi memang kalau seandainya kita bawa ke bengkel sembarangan, dia tidak akan bisa ya. Contohnya sebagai contoh kalau seandainya kita saatnya ganti filter udara, keburu sensornya ini hidup, walaupun ini sudah kita ganti tanpa kita restart ulang, maka tetap sensor filter udara ini akan hidup. Nah itulah salah satu kenapa kok ini tidak bisa dibawa ke sembarang bengkel. Dia minimal harus bengkel yang dia memiliki fitur yang memang dia sudah ada komputer untuk merestartnya. Nah ini ya. Terus yang berikutnya ya karena mobil ini adalah generasi terbaru, otomatis dia tidak bisa memakai sembarangan bensin atau BBM dengan okta rendah ya. Contohnya kita paksakan yaitu memakai premium. Otomatis ya ada sebagiannya yang nantinya bermasalah. Atau mungkin kalau tipe solarnya kita paksakan yaitu tipe dieselnya kita paksakan yaitu memakai solar busuk. Nah, otomatis juga akan bermasalah untuk di mesinnya. Jadi dia tidak bisa yaitu sembarangan kita memakai BBM-nya. Jadi memang betul-betul ya harus standar daripada yang dikeluarkan Pak pabrikan. Volvo-nya bisa, juga ada beberapa alat yang ditambahin ya. Jadi kalau mempunyai Kijang, kalau mau pakai BBM sembarangan, istilahnya itu pakai premium, pakai solar busuk, itu otomatis harus ada mungkin tambahan filter atau tambahan alat-alat yang lainnya. Tapi kalau kita paksakan tanpa tambahan alat-alat tersebut, makin lama dia akan merusak daripada komponen mesin itu sendiri. Ini ya, karena memang mesin sendiri untuk Kijang ini memang sudah banyak sensor-sensornya yang itu mengatur daripada kinerja di mesin. Kalau kita lihat sekarang adalah untuk mesin daripada Panther Grand Touring. Untuk mesin Panther Grand Touring dari mulai tahun 2000-an atau tahun 96 pertama kali dikenalkan yang tipe 2,5 itu tidak begitu banyak mengalami perubahan. Jadi dia yang berubah hanya memakai turbo dan memakai IGR yang untuk tahun 2012 ke atas. Mesinnya terkenal bandel, sangat irit sekali. Saya coba ini adalah untuk perbandingan kilometernya. Waktu itu saya pakai untuk 1 liter itu bisa menempuh jarak 16,5 km, hampir 17 km ya. Hampir 17 km. Jadi sangat irit sekali. Terus kelebihan yang berikutnya untuk Panther Grand Touring ini untuk mesinnya adalah mudah dalam perawatan, spare partnya banyak, baik KW1, KW2, dan setiap bengkel bisa mengerjakan ya, baik bengkel kampung maupun bengkel resmi. Untuk dealernya juga sudah ada hampir di seluruh Indonesia ya kan. Jadi kemenangannya ini adalah untuk mesinnya tidak neko-neko ya, dia mengkonsumsi solar busuk is oke lah. Terus ya diajak untuk kerja istilahnya mobil badak lah ini. Jadi tidak banyak sensor-sensor yang harus diperhatikan. Itu beda dengan punyanya Kijang ya kan. Kalau Kijang dia banyak sensor-sensor dan tidak semua bengkel bisa mengerjakan atau bisa memperbaikinya. Ini ya untuk mesinnya. Saya rasa itu aja. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian itulah pilih Panther Grand Touring atau Kijang Innova. Cuman semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Tidak ada niatan untuk menjelekkan satu produk dengan produk yang lain. Memiliki sebuah kendaraan itu adalah merupakan suatu keinginan dari pribadi masing-masing ya kan. Baik mau Kijang, mau Panther atau mau mobil apapun, itulah tergantung pada selera masing-masing. Mohon maaf bila kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.